A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudara pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan apabila ada sahabat-sahabatku, saudaraku yang meninggal dunia di bulan puasa ini, semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya, menerima semua amal-amalannya. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita simak video berikut ini yang kita ambil sebagai narasumber, supaya kita mengerti dan memahami apakah isi ceramah dari Ustadz Wahabi Salafi ini benar atau salah. Yuk kita simak dengan hikmat video berikut ini. Donasi untuk buka puasa, la haula wala quwwata illa billah. Mana ada dari sahabat seperti itu? Semua sahabat buka dengan air dan korma, satu butir korma cukup buat dia. Seandainya nggak ada korma, cuma air aja, cukup nggak untuk buka puasa? Cukup. Jangan antum jadi kerjaan donasi buat orang buka puasa, nggak perlu. Kalau antum mampu, antum berikan. Datangi orang-orang miskin, antum berikan. Tapi jangan cari donasi untuk orang. Jangan. Antum membiasakan orang-orang itu jadi tukang apa? Tukang minta-minta. Orang-orang yang diberikan ini jadi apa? Mengharap pada manusia. Antum merusak pendidikan mereka, merusak jiwa mereka, merusak hati mereka, merusak agama mereka. Gak bisa. Rusak agamanya dia. Sehingga apa? Dia selalu mengharap nanti juga ada yang kumpulkan dana, ada yang kumpulkan ini. Gak boleh. Ajarkan mereka seperti Nabi mengajarkan bahwa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ajarkan, didik seperti itu. Apabila kau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Jangan jadikan orang selamanya untuk mengharap pada manusia. Rusak nanti. Ketika antum nggak cari dan donasi buat dia, jadi apa mereka? Jadi apa? Jadi pengemis. Dan juga bukan lagi jadi pengemis, bisa mengambil harta orang lain dengan sebab itu. Antum nggak didik dia dengan benar. Setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kita ini? Ceramah dari Ustadz Wahabi Salafi ini. Jadi setelah kita simak dengan seksama, ajaran beliau ini, ceramah isi beliau ini mengajarkan umat Islam untuk jadi bakhlil, orang pelit yang tak peduli kepada orang-orang yang berpuasa, yang sedang menahan lapar dan haus karena Allah. Nah, inilah ajaran nyeleneh daripada Ustadz Wahabi Salafi. Apa dikatakannya? Tidak dicontohkan oleh para sahabat. Yang kedua, bisa merusak jiwanya, bisa merusak hatinya, bisa merusak agamanya. Nah, inilah Ustadz Wahabi Salafi yang selalu saya katakan menggunakan retorika belaka, ya kan? Tidak menggunakan akal pikiran, apalagi berenung. Ustadz Wahabi Salafi ini tak pernah merenung ini, tak pernah menggunakan pikiran. Seperti anak SD. Ini Bapak Budi. Tidak tahu siapa yang Bapak Budi. Bapak Budi itu yang mana? Tidak ngerti. Yang dia bisa cuman membaca dan menyampaikan ini Bapak Budi, karena disuruh gurunya. Jangan diajarkan gurunya seperti itu. Nah, yuk kita kupas tuntas pada malam hari ini. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam surat Saba ayat 39 itu Allah sudah mengatakan
bahwa bagi orang-orang yang menginfakkan sebagai rezekinya, Allah akan ganti. Karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi kalau donasi untuk orang berbuka puasa tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Ini nih yang selalu saya katakan, tidak menggunakan pikiran, berani tampil hanya sekedar membaca tanpa memahami. Nah, sementara Allah sendiri mengatakan, kalau kita ini mempunyai uang, berdonasi untuk orang-orang berbuka puasa, Allah akan ganti rezeki uang yang dia berikan tadi. Yang kedua, jadi yang pertama Allah ganti rezekinya, karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau kita ini menjadi donasi, ya kan, memberi orang makan berbuka bersama, ya kan, pahala yang kita dapat sebanyak orang yang berpuasa di situ, yang kita berikan tadi, yang kita donasikan tadi uang kita. Nah, yang kedua, yang pertama tadi Allah ganti rezekinya. Yang kedua, mendapatkan pahala orang-orang yang dia beri makan minum dengan uangnya tersebut. Apalagi orang berbuka bersama, semakin banyak yang dia dapat. Nah, hadis riwayat Tirmizi, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, ini disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi Ustaz Wahabi, mana dalil? Mana dalil? Saya nggak perlu menggunakan dalil, tapi saya paham. Tapi karena Ustaz Wahabi Salafi selalu mengatakan mana dalil, maka saya carikan dalilnya, ya kan? Yang ketiga ini adalah mudah bagi kita ini, kalau kita berdoa dikabulkan doa kita. Nah, dikabulkan doa kita, mempermudah dikabulkannya doa kita. Kalau kita habis sholat berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa yang kita ucapkan. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu 1, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Jadi orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, orang yang dizolimi. Jadi orang-orang yang berdonasi untuk orang yang berbuka bersama itu mendapatkan doa daripada orang yang berbuka tersebut. Nah, dikabulkan, dijabah Allah. Orang-orang yang berbuka tadi, yang didonasikan tadi dengan uang kita tadi, mereka afdolnya dengan memulai doa bersama, dipimpin oleh salah seorang, yang lainnya mengaminkan, ya kan? Kenapa satu pemimpin mendoakan, yang lain mengaminkan? Karena malaikat juga mengaminkan doa-doa hamba-hamba Allah. Nah, jadi kita ini yang orang berdonasi tadi beruntung mendapatkan doa dari orang-orang yang sedang berbuka bersama tadi, sebanyak orang yang dia donasikan tadi. Nah, itu. Jadi di sini Ustaz Wahabi Salafi ini kadang-kadang nggak menggunakan pikiran dia itu, apalagi merenung. Jarang ini Ustaz Wahabi Salafi ini yang merenungkan firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Hanya bisa membaca dan menyampaikan. Nah, ini di dalam suatu riwayat dari Ummu Umairah Al-Ashariyah radhiyallahu bahwa Nabi SAW datang ke rumah Ummu Umairah, lalu ia menghidangkan makanan untuk beliau. Kemudian bersabda, "Makanlah ya Ummu Umairah." Ia menjawab, "Aku sedang berpuasa."
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu selalu didoakan oleh malaikat. Jadi orang yang berdonasi tadi, ya kan, yang keempat, itu orang berdonasi tadi didoakan oleh malaikat. Berapa beruntungnya, malaikat loh yang mendoakan. Bukan seperti saya ini manusia, malaikat yang mendoakannya. Ya. Ini merusak jiwa, merusak hati, merusak agama. Tidak dicontohkan oleh para sahabat. Bahlul. Jadi disinilah yang sering saya katakan adalah Ustadz Wahabi selalu menggunakan retorika belaka, suatu teknik atau suatu cara, atau bagaimana cara kita menyampaikan apa yang ingin kita dakwahkan supaya didengar oleh para pendengarnya, yakin dan ikut atas apa yang dia sampaikan. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Jadi yang pertama itu Allah akan ganti rezekinya, karena Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Terdapat di Al-Quran dalam firman-firman Allah. Yang kedua, mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang berpuasa. Jadi sebanyak yang kita donasikan untuk orang berpuasa berbuka bersama, sebanyak itulah kita mendapatkan pahalanya. Di samping kita sendiri berpuasa, berlipat-lipat yang kita dapatkan. Betapa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ketiga, didoakan oleh orang-orang yang sedang berpuasa tadi, yang sedang berbuka bersama tadi. Abdolnya kalau kita berbuka bersama tadi, mendoakan orang-orang yang telah memberikan, menginfakkan sebagai rezekinya untuk berbuka bersama. Ini abdol ini. Yang keempat, didoakan para malaikat. Jadi Ustadz Wahabi Salafi ini tidak pernah paham akan dinnya Allah. Hanya berani tampil tanpa menggunakan pikiran. Kalau orang tidak menggunakan pikiran, itu seperti keledai dungu. Seperti keledai dungu, membawa beban ke sana kemari tanpa tahu apa yang dibawanya, yang jadi beban dalam hidupnya. Itulah seekor keledai. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Jadi Allah telah berfirman dalam firman-firmannya yang ada di dalam Al-Quran. Pikirkanlah dan renungkanlah. Kenapa Allah tuh memerintahkan kita berpikir, merenungkan, supaya nak selamat dalam hidup ini. Jangan hanya menjadi seekor domba yang ikut kesana kemari oleh pengembalanya. Seperti seekor domba, ikut kesana kemari, kemana pengembalanya pergi. Digiring oleh pengembalanya, menuruti kemauan daripada pengembalanya. Nah, inilah gunanya. Jadi apa sih pedoman orang sholat? Yang pertama, pedoman sholat itu adalah inna sholat alil fasai wal munkar. Yang kedua, apa sih pedoman orang yang berpuasa? Pedoman orang yang berpuasa yaitu timbulnya rasa di dalam diri ini, peduli kepada orang-orang yang kelaparan. Inilah pedoman orang yang berpuasa. Kalau saudara cari di buku, takkan ada itu. Itu hasil pikiran saya, hasil renungan saya atas petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Karena yang mempunyai ilmu itu Allah. Kalau saya tidak punya ilmu, saya tak punya ilmu. Yang memiliki ilmu itu adalah Allah. Apa sih buktinya, Ustadz? Kalau memang Ustadz tetap berilmu, kalau saya dilupakan, diambil memori saya dari otak saya, maka saya jadi orang pikun. Jadi orang pikun saya. Saya tak ingat apapun. Jangankan dulu nak mengingat firman-firman Allah, jangan dulu nak mengingat hadis. Mengingat nama saya sendiri pun saya nggak tahu lagi kalau saya sudah pikun. Jangankan nak
pergi kemana-mana, mau pulang ke rumah sendiri pun saya sudah tidak tahu. Kalau saya, memori saya sudah diambil oleh Allah. Nah, nyata bahwa Allah itu yang berilmu, bukan saya. Jadi, yang pedoman untuk orang sholat ada inna sholata alil fasai wa munkar. Yang kedua, pedoman untuk orang yang berpuasa adalah timbul rasa di dalam diri, belas kasih kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Apabila ada saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala. Dan keimanan sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti renungan kehidupan ini, semoga Allah perkokoh keimanan di dalam hatinya. Allah bukakan pikiran dan hatinya untuk menerima kebenaran, bukan pembenaran. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.